Anda masih bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, banjir bandang yang terjadi pada Rabu petang mengakibatkan ratusan rumah di Kampung Cisarua, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Luwiliang, Kabupaten Bogor terendam lumpur. Hingga Kamis pagi, warga masih membersihkan sisa lumpur yang menumpuk di rumah-rumah mereka. Sementara itu, 2 sekolah yakni SDN Tanjung Sari 1 dan Sekolah PAUD terpaksa diliburkan karena mengalami dampak banjir, seluruh ruang kelas dipenuhi lumpur. Banjir yang melanda kawasan tersebut membuat puluhan kepala keluarga yang terdiri dari 2 RW terpaksa diungsikan. Diketahui dalam peristiwa banjir bandang tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Sebuah video amatir warga memperlihatkan derasnya air banjir yang menerjang Kampung Cisarua, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Luwiliang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Banjir bandang ini diduga terjadi akibat tingginya intensitas hujan sejak Rabu sore sehingga debit sungai di kawasan tersebut meluap. Sejumlah warga pun harus dievakuasi karena rumah mereka yang mulai tertutup lumpur dari banjir bandang. Seorang ibu histeris saat petugas hendak mengeksekusi sebuah bangunan toko ponsel di Parepare, Sulawesi Selatan. Petugas terpaksa mengeluarkan semua barang karena pemilik tidak mampu melunasi kredit di sebuah koperasi. Seorang ibu histeris dan menangis saat petugas mengeksekusi sebuah bangunan toko ponsel di Jalan Andir Arsyad, Parepare, Sulawesi Selatan. Ia histeris saat petugas hendak mengeluarkan seluruh barang dari dalam bangunan. Pengadilan Negeri Parepare mengeksekusi bangunan setelah pemilik bangunan tidak mampu melunasi kredit di sebuah koperasi. Terkait agunan di koperasi, yang satu saya koperasi simpan pinjam, cuman karena ada permasalahan di situ dia gagal bayar, akhirnya dilelang oleh pihak koperasi itu. Dalam hal ini proses lelangnya dilakukan oleh KPKNL. Nah, dimenangkanlah oleh pihak pemohon. Meski sempat dihalangi, namun petugas tetap melanjutkan eksekusi dengan pengawalan ketat dari polisi. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama melaporkan. Seorang pria ditemukan tewas di pinggir pantai di Kolaka, Sulawesi Tenggara. Identitas korban dikenali melalui jam tangan dan cincin yang digunakan korban. Sebelumnya pihak keluarga juga telah menyebarkan informasi pencarian korban melalui media sosial. Seorang pria bernama Firdaus yang diketahui merupakan pegawai pengadilan agama Kabupaten Kolaka ditemukan tewas di pinggir pantai Kayu Angin, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Korban terakhir kali diketahui pergi menghadiri acara tausiah salah seorang kerabatnya pada Minggu malam kemarin. Namun hingga keesokan harinya, korban tak kunjung pulang, bahkan ponsel korban tidak dapat dihubungi. Jenazah langsung dibawa ke RSUD Kolaka untuk diperiksa. Istri korban yang tengah mengandung 8 bulan tak kuasa menahan tangis ketika melihat suaminya meninggal dengan cara tragis. Dari hasil pemeriksaan sementara, ditemukan sejumlah luka pada tubuh korban. Bajunya di dalam, dia bangga di ruang. Ya, memang bukan, tidak bisa ditandai ini. Jam saja sama cincin memang sama. Cincin semua ini bekas luka di sini. Bajunya, bajunya semuanya itu pas celananya, pas istrinya celana itu bapaknya ini. Di hasil identifikasi ditemukan sejumlah luka pada tubuh korban. Namun untuk secara detailnya kami menunggu hasil visum dari pihak rumah sakit. Jenazah korban telah diserahkan kepada pihak keluarga dan telah dimakamkan karena keluarga menolak untuk dilakukan otopsi. Hingga saat ini Polres Kolaka masih melakukan penyelidikan guna mengungkap penyebab kematian korban. Dari Kolaka, Sulawesi Tenggara, Asdar Lantoro, iNews melaporkan. Tidak jadi menikah karena ditinggal sang kekasih, seorang wanita di Kupang, Nusa Tenggara Timur menggugat pacarnya di pengadilan sebesar 1,4 miliar rupiah. Pasalnya, penggugat merasa dirugikan karena telah mengeluarkan biaya persiapan pernikahan dan untuk tanggungan hidup anaknya.
Melalui kuasa hukumnya, seorang wanita warga Kupang, Nusa Tenggara Timur menggugat mantan kekasih yang membatalkan secara sepihak rencana menikah. Gugatan pun sudah berjalan di Pengadilan Negeri Kupang. Pasalnya, saat menjalin hubungan asmara sejak tahun 2019, penggugat dan kekasihnya telah memiliki seorang anak. Untuk itu, keduanya pun sepakat mempertemukan kedua keluarga dan membahas pernikahan. Namun jelang pernikahan, penggugat yang tinggal bersama dengan kekasihnya bertengkar. Hal tersebut membuat sang kekasih pergi dan membatalkan secara sepihak rencana pernikahan. Karena upaya pendekatan tak membuahkan hasil, akhirnya penggugat membawa kasus tersebut ke meja hijau dan menuntut ganti rugi sebesar 1,4 miliar rupiah. Pacarnya ini atau tergugat diduga keras telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana tertuang dalam pasal 1365 KUH Perdata dan juga ada dalam jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 3277/K/PDT tahun 2000 yang menyatakan bahwa apabila seseorang yang tidak memenuhi janji untuk mengawini, maka perbuatan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Besarnya uang gugatan untuk ganti rugi, pengeluaran biaya persiapan pernikahan, dan uang tanggungan hidup anaknya. Dari Kupang, NTT, Eman Suni, iNews melaporkan. Apakah janji-janji lisan bisa digugat ke pengadilan? Kita akan bahas dengan pakar hukum perdata dari UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Ada Bapak Faisal. Selamat siang, Pak Faisal. Selamat siang, Mbak Deta, Mas Biasan. Baik, Pak Faisal, melihat kasus dari sepasang kekasih ini, mereka batal menikah tapi memiliki seorang anak dan tidak ada undang-undang yang membawahi rumah tangga mereka, tapi ada gugatan. Apakah bisa digugat secara perdata? Ya, pada dasarnya kalau ini memang kasus menarik yang terjadi saat ini. Pada dasarnya kalau setiap orang itu memiliki hak ya untuk melakukan upaya hukum sebetulnya. Upaya hukum macam-macam ya. Salah satunya adalah gugatan. Jadi kalau ada orang yang mengajukan gugatan itu karena adanya suatu alasan ataupun dalil ya yang harus dibuktikan. Jadi kalaupun ada orang yang akan melakukan upaya gugatan itu diberikan perlindungan oleh hukum, dalam hal ini adalah oleh pengadilan. Nah, kaitannya dengan adanya upaya ini ya semua orang bisa mengajukan. Hanya nanti apakah pengadilan atau hakim itu akan mengabulkan atau tidak tergantung dari alasan, kemudian bukti-bukti yang diajukan, baik itu bukti tulis maupun bukti saksi. Baik, ini tidak hanya menuntut tapi juga ada meminta ganti rugi sebesar 1,4 miliar, angka yang fantastis. Ini tujuannya untuk mengganti rugi biaya pernikahan yang sudah dibayar dan juga biaya anak. Sebenarnya nanti kalau secara perdata penghitungannya seperti apa Pak ini ke depannya untuk ganti rugi nantinya? Ya, jadi dalam pembuktian di perkara perdata itu ada 5 alat bukti. Yang pertama adalah bukti formil, yaitu bukti tertulis, kemudian saksi, kemudian persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Nah, memang yang dari kelima alat bukti itu, yang paling banyak digunakan adalah yang 1 dan kedua, yaitu bukti tulis dan bukti saksi. Nah, tadi kan menurut informasi ya, bahwa si perempuan itu sudah melakukan persiapan pernikahan, ya, persiapan pernikahan, dan tentunya dia sudah melakukan atau mengeluarkan biaya-biaya. Nah, dalam perkara perdata, karena yang diutamakan adalah bukti formil atau bukti tulis, maka untuk bisa mendapatkan haknya tadi harus didukung dengan bukti formil tadi. Di antaranya begini, misalkan dia pernah mengeluarkan uang ya untuk booking gedung gitu ya, atau untuk pesan catering gitu, atau untuk rias mengantin gitu ya. Nah, bukti-bukti itu yang harus disertakan artinya dia sudah pernah mengeluarkan sejumlah uang sehingga ada kerugian secara material yang bisa dia dalilkan.
Tapi kalau baru hanya sebatas rencana, ya belum ada pengeluaran yang secara real itu dikeluarkan, tentunya itu meragukan ya, karena bukti kerugian itu yang paling penting adalah yang bisa diukur ya, secara material dan harus didukung dengan bukti-bukti yang mendukung hal itu. Dan itu pun nilainya harus sesuai. Artinya dalilnya harus, misalkan dalilnya sekian, kerugiannya 10 juta gitu ya. Maka bukti tulisnya pun juga harus mendukung keterangan itu. Jangan sampai kemudian kerugiannya 10 juta tapi dalil buktinya hanya 5 juta. Itu nanti ada tidak match antara dalilnya dengan buktinya. Itu nanti bisa disampaikan oleh hakim. Berarti harus mengumpulkan bukti-bukti yang menunjukkan atau juga memperkuat bahwa ada salah satu pihak yang dirugikan. Nah, untuk kasus ini, apa saja pasal yang biasanya dapat dijatuhkan jika memang salah satu pihak terbukti mengalami kerugian yang cukup besar? Ya, jadi kalau dalam perdata itu ada dua yang sering dilakukan ya. Pertama adalah yang berkaitan dengan wan prestasi, yang kedua yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum atau onreh mati kedar gitu. Yang diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata. Nah, dalam hal ini memang ada dua hal yang berbeda di situ ya. Ada wan prestasi itu biasanya lebih kepada karena adanya suatu janji yang sudah pernah disampaikan tapi tidak dilakukan, sehingga ada kerugian yang dialami oleh salah satu pihak. Kemudian yang PMH atau onreh mati kedar tadi itu pun juga kalau ada suatu hal yang dilakukan oleh seseorang, kemudian karena perbuatan orang itu menyebabkan orang lain mengalami kerugian, maka orang yang menyebabkan kerugian itu muncul, yang wajib memberikan ganti kerugian. Baik, kita akan pantau seperti apa nanti proses sidangnya dan kasusnya, dan apakah nanti anak ini akan jatuh kepada sang ibu atau bisa jadi juga ke sang suami karena sang suami sudah membayar ganti rugi nantinya. Terima kasih Pak Faisal Lukman Hakim telah bergabung bersama kami. Selamat siang. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Puluhan kambing di Semarang, Jawa Tengah terjangkit penyakit mulut dan kuku. Kami hadirkan informasinya usai jeda berikut.